Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mista Fajriani dari kelas A Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan hakikat manusia. Sebelum masuk kepada materi, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih manusia itu? Manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, yang mana kesempurnaan itulah yang menjadi konsekuensi fungsi serta tugas dari seorang manusia untuk menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini. Selain itu, manusia sebagai makhluk individu dan sosial merupakan kodratnya sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya dan juga lingkungannya. Nah, selanjutnya adalah konsep dasar dari manusia. Konsep dasar dari manusia itu terbagi atas dua, yaitu manusia sebagai makhluk holistik dan manusia sebagai makhluk sistem. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk holistik, menandakan bahwa manusia ini merupakan makhluk yang utuh atau menyeluruh yang terdiri atas unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Yang mana jika salah satu dari unsur tersebut terganggu, maka unsur yang lainnya pun akan ikut terganggu karena mereka adalah satu kesatuan yang menyeluruh. Selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk sistem. Manusia sebagai makhluk sistem ini terdiri atas sistem adaptif, personal, interpersonal, dan juga sosial. Sistem-sistem inilah yang akan mempengaruhi bagaimana manusia itu dalam melakukan kegiatannya sehari-hari dalam kehidupannya dan juga dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Yang pertama, kebutuhan itu disesuaikan dengan kultur dan keadaan. Maksudnya di sini, awalnya kebutuhan manusia itu adalah sama. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang sama, tetapi dengan kultur dan kebudayaan yang berbeda-beda, itu akan mempengaruhi dari kebutuhan manusia itu sendiri. Yang kedua, dalam memenuhi kebutuhan, manusia akan menyesuaikan diri dengan prioritasnya. Manusia itu memiliki skala prioritas yang berbeda-beda. Mungkin yang satu akan mendahulukan yang lain, tetapi untuk manusia yang satu, dia akan mendahulukan yang lain juga. Jadi, setiap dalam pemenuhan kebutuhan manusia itu akan menyesuaikan dengan skala prioritas manusia itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah setiap orang dapat merasakan adanya kebutuhan dan meresponnya dengan berbagai cara. Contohnya, ketika seseorang merasa lapar, ada yang langsung mencari makanan, ada pula yang menundanya terlebih dahulu, menunggu sampai ia sangat lapar. Mereka memiliki kebutuhan yang sama, tetapi memiliki respon yang berbeda untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, yang keempat adalah jika gagal dalam memenuhi keinginannya, manusia akan berpikir lebih keras untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, maksudnya di sini, jika manusia melakukan kesalahan dalam perencanaannya untuk mewujudkan kebutuhannya, manusia akan mencari rencana lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Walaupun mungkin caranya agak lebih susah dengan rencana awal yang telah ia susun. Dan yang kelima adalah semua kebutuhan itu saling berkaitan. Maksudnya di sini adalah contohnya, ketika seseorang merasa lapar maka ia akan makan, tetapi setelah makan mereka mungkin atau memiliki kebutuhan untuk minum, mereka akan mencari minum. Jadi, kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain akan saling berkaitan. Selanjutnya adalah model kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini menyangkut tentang bagaimana cara manusia untuk memperoleh oksigen, makan, minum, istirahat, seksual, dan faktor psikologis lainnya yang mempengaruhi manusia. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Manusia itu memiliki cenderung rasa takut ketika mereka dalam suatu keadaan yang tidak diduga-duga, seperti sakit, atau kecelakaan, atau gangguan bencana, atau dengan lingkungan baru yang menurut mereka membuat mereka memiliki rasa takut yang berlebihan dan akan mempengaruhi
psikologis atau kejiwaan mereka. Jadi, manusia memerlukan rasa aman dan sebuah perlindungan. Yang ketiga adalah kebutuhan rasa cinta. Nah, manusia ini cenderung memiliki kebutuhan memiliki dan dimiliki. Selain itu, memberi dan menerima kasih sayang, persahabatan, dan rasa cinta dari keluarga. Nah, yang keempat adalah kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri ini menyangkut kebutuhan manusia untuk tidak bergantung atau bergabung kepada orang lain, memiliki jiwa yang kompeten, dan juga penghargaan untuk dirinya sendiri ataupun penghargaan untuk orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Di sini ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah penyakit. Ketika seseorang merasakan sakit, mereka akan cenderung bermalas-malasan, sehingga dalam pemenuhan kebutuhannya akan tertunda. Yang kedua adalah hubungan keluarga. Ketika kita memiliki hubungan keluarga yang baik, kita akan merasa percaya, memiliki kesenangan hidup dan tidak merasa dicurigai, sehingga kita akan lebih bersemangat untuk memenuhi kebutuhan kita dengan berbagai cara. Yang ketiga adalah konsep diri. Ketika seseorang memiliki konsep diri yang positif, maka ia akan melakukan berbagai cara positif atau hal baik dalam memenuhi kebutuhannya. Tetapi ketika seseorang memiliki konsep diri yang negatif, seperti mereka memiliki gangguan kejiwaan ataupun depresi, mereka akan melakukan hal-hal buruk dalam pemenuhan kebutuhannya. Yang keempat adalah tahap perkembangan. Perkembangan ini sendiri adalah perubahan struktur dan fungsi yang lebih kompleks dalam diri manusia, yang mana setiap fase perkembangan manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya, ketika anak bayi pasti tidak akan memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia dewasa. Dia tidak akan membutuhkan begitu banyak keperluan. Mereka hanya membutuhkan popok, susu, dan lain sebagainya. Untuk orang dewasa, apakah ia memerlukan popok? Tentu tidak. Itu sebabnya tahap perkembangan ini sangat mempengaruhi kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Nah, yang kelima adalah struktur keluarga. Contohnya, seorang ibu itu tidak akan memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan anaknya. Karena seorang ibu merasa bahwa kebutuhannya itu tidak lebih penting dari kebutuhan anaknya. Selanjutnya adalah pengertian sifat hakikat dan wujud hakikat manusia. Hakikat manusia itu sendiri adalah manusia itu memiliki kelebihan, yang mana kelebihan inilah yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kelebihan ini pula yang membuat manusia memiliki peran dalam lingkungannya dan bertanggung jawab dengan lingkungannya. Kelebihan tersebut ada karena manusia itu memiliki perasaan dan akal. Dengan kelebihan ini, manusia dapat mengenal dan menerima berbagai konsep dan norma untuk mengatur kehidupannya. Selanjutnya adalah dimensi hakikat manusia, potensi kemanusiaan dan dinamikanya. Hakikat manusia itu sendiri diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang prinsipil membedakan manusia dengan hewan. Karena manusia itu memiliki akal, perasaan, dan pikiran. Dengan adanya sifat hakikat ini akan memberikan kedudukan terhadap manusia, bahwasanya manusia itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Pada hakikat manusia terdapat 4 dimensi manusia yang dibawa dari lahir, yaitu pertama adalah manusia sebagai makhluk individu. Semakin manusia sadar dengan diri sendiri, maka manusia semakin sadar dengan kesemestaan, karena manusia sejatinya tidak dapat dipisahkan dari alam semesta. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk sosial, yang mana manusia memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan juga sudah menjadi tugas seorang manusia membantu manusia yang lemah. Atau maksudnya di sini adalah manusia yang lebih kuat akan melindungi manusia yang lebih lemah. Yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk moral. Manusia sebagai makhluk moral ini dapat memahami, menerima, dan merespon fakta-fakta moral. Ciri-ciri utama dari makhluk moral adalah ia cenderung melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ia rasakan
dan juga perasaan yang telah diolah oleh emosi dan nalurinya. Yang keempat adalah dimensi keagamaan, yang mana dimensi keagamaan inilah yang menentukan bagaimana manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan adanya agama yang dipegang oleh seorang manusia, manusia cenderung memiliki perilaku yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran dari agamanya masing-masing. Dengan agama tersebut, manusia akan memiliki jalan yang lurus. Selanjutnya adalah pengembangan dimensi hakikat manusia dalam pendidikan. Sebelum masuk kepada materi tersebut, kita harus tahu dulu perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan dua hal yang berbeda, di mana pertumbuhan ini adalah menyangkut hal apa yang bisa kita lihat secara langsung dan bisa kita ukur secara langsung. Tapi perkembangan ini lebih kepada dalam diri manusia itu sendiri. Bagaimana skill dalam manusia itu sendiri, bagaimana pemikiran dari manusia itu sendiri. Dan intinya, perkembangan ini akan memuat tentang hal apa yang ada di dalam diri manusia. Nah, pengembangan dimensi manusia itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah pengembangan manusia sebagai makhluk individu, yang mana dalam pengembangan ini manusia harus memiliki kesadaran terhadap dirinya sendiri agar bagaimana ia menjadi lebih mandiri dibanding sebelumnya. Yang kedua adalah pengembangan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana dalam proses pengembangan ini manusia memerlukan manusia yang lainnya dalam berinteraksi sosial. Adalah pengembangan manusia sebagai makhluk susila. Manusia itu memiliki akal sehingga ia bisa memilih dan menetapkan norma baik atau buruk mana yang dapat diterapkan dalam pola kehidupannya. Selanjutnya adalah hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Manusia disebut sebagai makhluk Homo sapiens, yang artinya manusia itu adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berperilaku pengetahuan. Manusia itu cenderung ingin mengetahui apa yang belum ia tahu, sehingga manusia akan mencari bagaimana cara untuk mengetahui apa yang belum ia tahu. Sehingga ia akan belajar dari mana saja untuk mengetahui apa yang belum ia tahu itu. Yang kedua adalah tugas dan tujuan manusia adalah menjadi seorang manusia. Manusia sejak lahir itu memang sudah menjadi seorang manusia, tetapi yang kedua adalah tugas dan tujuan manusia adalah menjadi seorang manusia. Memang sejak lahir manusia itu adalah seorang manusia, tidak secara otomatis dapat memenuhi hakikat dari seorang manusia itu sendiri. Manusia itu memang bebas dalam menentukan akan bagaimana dan akan menjadi apa ia nanti di masa depan. Tetapi ia akan terikat dengan nilai-nilai yang ada. Yang ketiga, manusia itu bersifat terbuka, yang mana manusia lahir itu tidak semerta-merta menjadi seorang manusia, tetapi mereka memiliki keharusan atau kodrat untuk menjadi seorang manusia. Perilaku yang dilakukan manusia lazim itu tidak semerta-merta didapat sejak ia lahir, tetapi melainkan datang dari berbagai aspek yang dipengaruhi oleh aspek keterbukaan ini. Dari aspek keterbukaan inilah terbentuk berbagai karakter atau perilaku manusia. Dan pemaparan materi dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.